Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh menghantar kita sekeluarga untuk beribadah. Saya tahu bahwa ada persoalan-persoalan dalam hidup saudara, tapi saya juga mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita rasakan kebaikan Tuhan, Dia hadir di rumahmu masing-masing. Dia ingin menyapa engkau, melawat engkau, dan menyatakan kasih-Nya. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri yang ada di rumah untuk kita membuka ibadah kita pagi hari ini, ibadah istimewa yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Haleluya Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Bergandengan tangan dengan seluruh keluarga masing-masing. Menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Satu minggu kami telah lewati bersama dengan Tuhan. Satu minggu kami telah menerima berkat dari Tuhan. Satu minggu telah kami lihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Pada pagi hari ini seluruh keluarga kami, seisu rumah tangga kami mau beribadah kepada Tuhan. Lawatan Tuhan kiranya dinyatakan. Bagi kami yang sakit, kami disembuhkan oleh Tuhan. Bagi kami yang dalam kesesakan, kami dibebaskan, dilepaskan. Bagi kami yang saat ini mengalami berbagai persoalan, kekuatan dari Tuhan yang melimpah, kami terima daripada Tuhan. Bapa terima kasih. Seluruh rangkaian ibadah istimewa yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Kuasa dan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya. Kami menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini. Kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap memuji Tuhan saudara? Siap memuji Tuhan, siap bersuka cita bersama dengan seluruh umat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang maha besar, Allah yang tak tertandingi. Dia hadir bersama dengan saudara dan saya. Tak tertandingi Engkau ya Tuhan. Musuh-musuh kami dikalahkan. Musuh-musuh kami dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan saudara, kita mau bersuka cita. Ya sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus yang hanya yang terhebat, jauh melebihi
Jemaat di rumah, angkat suaramu buat Tuhan. Pada siapa perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Yo, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Siapa? Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Ini pengakuan iman kita, saudara. Hanya Yesus yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Gak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan musuh-musuh di bawah kakinya. Tidak ada satu persoalan yang dapat mengalahkan engkau, karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajaib namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaan Allah, kerajaan yang kekal tak tergoyahkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, dari kemuliaan sampai kemuliaan denganmu Tuhan. Haleluya. Yuk jemaat, angkat suaramu buat Tuhan. Dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang dahsyat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Dia pegang hidup kita. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Haleluya. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk kita
menuntun langkah hidup kita. Sepenuh jiwa kita yakin kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Hai jemaat Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap air mata kita. Firman-Nya berkata, Dia tampung air mata kita di kirbat-Nya. Dia ingin saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Haleluya Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah.
hidupku memuliakan nama. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Nama-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya, Engkau setia Tuhan. Engkau Allah kami. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Tuhan penolong di hidup. Satu-satunya penolong kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kau setia. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang merasakan pertolongan Tuhan, Engkau yang merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh benar Engkau Tuhanlah sumber pertolongan hidup kami. Amin. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidupan kami Tuhan. Kami manusia penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang tidak terbatas. Yang senantiasa hadir menemani hidup kami. Amin. Yang senantiasa hadir menyertai bahkan menolong hidup kami. Sehingga hidup kami ada di dalam keberkatan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Biar ini semua boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba sebentar saat kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami akan membuka hati kami. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu berfirmanlah bagi kami Tuhan. Karena kami siap mendengarkan firman-Mu.
dan jadikan kami tanah yang subur, supaya setiap benih perpintaan firman yang ditaburkan di dalam hati kami dapat bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah dalam kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan. Biar urapan-Mu dinyatakan atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menikmati berkat firman. Semua jemaat yang siap menikmati berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Yuk langsung saudara, saya ingin ajak kita semua membuka Alkitab kita. Dan kita akan baca di dalam kitab Rut, pasal yang ke-1, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Rut pasal 1 ayat 15 sampai dengan ke-22. Saya ingin bacakan bagi saudara semua dan saudara silakan menyimak dengan baik. Beginilah firman Tuhan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana aku pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, dan turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Haleluya, amin. Saudara kita kasih Tuhan, apa kabarnya Shalom? Semua yang di rumah apa kabarnya Shalom? Ya tentunya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Kita dalam keadaan kita hidup di dalam keberkatannya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mengingatkan kembali tentang tema khotbah tahunan gereja kita adalah apa? Christian lifestyle, ya, gaya hidup orang percaya. Kita telah banyak belajar, mendengar dan belajar apa yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di mimbar ini. Bagaimana kita boleh memiliki satu gaya hidup Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Dan pada bulan ini kita masuk dalam satu tema adalah kebebasan atau kebablasan. Satu tema yang unik saudara, kebebasan atau kebablasan. Nah tentunya semua manusia di muka bumi ini ya diberikan oleh Tuhan satu kebebasan, satu kehendak bebas dalam hidupnya. Ya, semua manusia memiliki kebebasan dalam dia menentukan arah hidupnya. Dia bebas untuk memilih jodohnya, ya. Dia bebas memilih pekerjaan yang akan digelutinya. Dia bebas memilih untuk memiliki satu kerinduan, harapan yang indah supaya hidupnya lebih maju daripada yang sekarang. Ya. Saudara, termasuk saya dan saudara, kita memiliki kebebasan dalam hidup ini untuk kita boleh menentukan apa yang kita mau di dalam kehidupan ini. Tapi pada saat ini, pada pagi hari ini firman Tuhan saya akan ambil dengan tema keputusan yang tepat dan benar. Keputusan yang tepat dan benar. Ya, jadi sekali lagi manusia diberi kebebasan untuk boleh memilih. Salah satunya adalah manusia diberi kebebasan untuk mengambil satu keputusan ya mengenai hal apa yang akan diambil di dalam kehidupannya. Tapi pada saat ini keputusan yang tepat dan benar.
Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bagaimana kisah Rut. Ya, kisah Rut bagaimana dia sudah mengambil satu tindakan, dia mengambil satu keputusan di dalam kehendak bebasnya yang ia miliki. Dia mengambil satu keputusan untuk dia boleh mengikuti Naomi mertuanya. Mungkin saya ada baiknya untuk mengisahkan secara singkat ya. Nah, kitab Rut ini terjadi pada saat pemerintahan hakim-hakim. Dan pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa di tanah Israel. Dan ada seseorang yang namanya Elimelek, ya, berserta dengan keluarganya, istrinya, Naomi dan anaknya Mahlon dan Kilion. Dia sekeluarga mau mencoba keberuntungan, dia pindah ke daerah Moab. Dan apa sudah, dan setelah mereka pindah ke daerah Moab, tidak lama kemudian Elimelek ini suami daripada Naomi itu meninggal. Dan tinggallah Naomi berserta dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan pada saat itu kedua anak daripada Naomi boleh mencari perempuan Moab untuk dijadikan istrinya. Ya. Mahlon memiliki istri yang namanya Orpa, dan Kilion memiliki istri yang namanya Naomi. Namanya Ruth, saudara. Dan tidak lama kemudian juga matilah kedua anaknya itu, Mahlon dan Kilion. Jadi tinggal Naomi, Orpa dan Ruth. Dan pada saat itu Naomi mengambil satu tindakan, dia mau pindah. Dia mau pulang ke tanah Israel, ke tanah kelahirannya, Bethlehem, Yehuda. Dan berkemaslah dia, mengajak kedua menatunya itu Orpa dan Naomi. Dan ketika pada saat di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada kedua menantunya, begini saudara, saya uraikan dengan bahasa yang sederhana. Menantuku, anak-anakku kan sudah mati. Nah, lebih baik kau pulang saja deh ke rumah orang tuamu di sana. Dan saya percaya pada saat engkau pulang, Tuhan pasti akan mengasihi engkau. Dan Tuhan juga akan memberikan kasih karunia-Nya sehingga engkau akan memiliki seorang suami yang baru. Nah, jadi Naomi memberikan satu pilihan kebebasan kepada kedua menantunya supaya mereka pulang ke rumah mereka. Ya, singkat kata, saudara, singkat cerita, menantu yang pertama yaitu Orpa, dia mengambil satu tindakan untuk minta izin kepada Naomi dan dia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi apa yang dilakukan Ruth? Ruth tidak sama seperti dengan Orpa. Dan di situ dikatakan ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, ia minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Dan pada saat itulah Naomi berkata kepada Ruth, ya, tetapi kata Ruth, jangan telah pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi Naomi mertuanya itu berkata kepada Ruth menantunya, kakak iparmu sudah pulang. Lebih baik kau juga pulang mengikuti jejak mereka. Tapi apa kata Ruth, saudara? Ruth berkata kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana aku pergi, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah dan Allahku dan lain sebagainya. Artinya apa, saudara? Ruth mengambil satu tindakan yang tidak sama dengan Orpa. Kita lihat bagaimana kisah ini mengisahkan bahwa Naomi memberikan kebebasan kepada kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Tetapi Orpa mengambil hak kebebasannya untuk dia minta izin dan dia pulang ke kampung halamannya. Tetapi Ruth tidak. Ya, Ruth tidak. Dia mengambil satu keputusan untuk dia tetap tinggal bersama dengan Naomi. Saya mau bilang saudara kasih Tuhan, Ruth sudah meresponi satu kebebasan yang dia miliki dengan dia mengambil satu keputusan bahwa dia tidak ikut pulang ke kampung halaman, tetapi Ruth ingin tetap pergi dengan Naomi. Ya. Nah, sebab kemana aku pergi, ke situ jugalah aku, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini adalah satu keputusan yang tepat dan benar yang diambil oleh Naomi. Kenapa, saudara? Karena kita lihat di akhir hidupnya, di akhir daripada keputusan dia ambil,
Ruth mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa dan Ruth hidupnya diberkati oleh Tuhan. Mau bukti saudara? Ya. Kalau kita baca selanjutnya di akhir kitab Ruth, maka Ruth menjadi istri Boas. Siapa sih itu Boas? Kalau saudara baca di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, yaitu seorang kaya raya dari Elimelek namanya Boas. Ya, jadi Boas adalah seorang sanak dari Naomi. Ya, dia adalah keturunan dari Elimelek dan dia sangat kaya raya. Jadi artinya apa? Setelah Naomi nikah dengan setelah Ruth nikah dengan Boas, maka dia juga boleh menikmati ya kekayaan daripada Boas dan dia boleh menikmati satu hidup di dalam keberkatannya Tuhan. Dan yang kedua buktinya adalah Naomi namanya dicatat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, dia namanya menjadi garis keturunan sampai dengan Mesias. Amin. Sudah bisa baca ya, nama Naomi tertulis, nama Ruth tertulis sampai dengan keturunan Mesias. Ya, jadi nama Ruth sampai tertulis sampai dengan keturunan Mesias. Jadi keputusan yang tepat dan benar yang diambil oleh Ruth itu benar-benar adalah satu keputusan yang tepat dan benar. Kenapa saudara saya katakan tepat dan benar? Tentunya tepat itu oke, benar, tepat itu betul. Tetapi itu belum tentu benar sesuai dengan kehendak Allah. Yang tepat belum tentu benar sesuai dengan kebenaran Allah. Yang tepat belum tentu benar sesuai dengan kaidah kekristenan kita. Yang tepat itu belum tentu yakin benar sesuai dengan gaya hidup Kristen kita. Mau contoh saudara? Begini saya contohkan yang sederhana. Ada seorang pemuda, dia hidup di dalam keluarga yang sederhana. Hidupnya pas-pasan saudara. Dan dia bekerja di satu perusahaan yang besar. Dan teman-temannya berbeda dengan dia, si pemuda ini. Teman-temannya hidup sangat berkecukupan, ya, sangat berkecukupan dan sangat hidupnya ya bisa dibilang mewah. Dan irilah pemuda tersebut. Dan tentunya dengan hak bebas yang ada di dalam hidup pemuda itu mengambil satu keputusan. Ya, dia mengambil keputusan jalan pintas, dia menggelapkan uang perusahaan dan dia korupsi. Ya, tentunya secara dunia memang itu keputusan yang tepat. Ya. Jadi dia menjadi kaya dan menjadi banyak uang karena jalan pintas dia menggelapkan uang dan korupsi. Tapi apakah keputusan yang tepat itu benar di mata Tuhan? Benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, jadi saudara kasih Tuhan, marilah kita boleh teladani apa yang Ruth ambil dalam keputusan. Ruth mengambil keputusan yang tepat dan benar. Dalam kehidupan kekristenan yang kita jalani di dalam dunia saat ini yang semakin jahat dan semakin keras dan semakin susah, tentunya kita juga sebagai anak Tuhan kita harus bijak dalam mengambil keputusan di dalam hidup ini. Apakah keputusan kita menjadi keputusan yang tepat dan benar? Kalau keputusan kita menjadi keputusan tepat yang benar, maka akan berdampak kebaikan di dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya apabila kita mengambil satu keputusan yang salah, maka kita akan mengalami satu dampak hidup yang kurang baik, bahkan hidup yang tidak memuliakan Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap manusia hidup memiliki kehendak bebas untuk memilih, menentukan keputusan apa yang dia harus ambil. Jadi sekali lagi ya, apabila keputusan kita mengambil satu keputusan yang tepat dan benar, maka itu akan menentukan arah kehidupan kita ke depannya. Ruth sudah memberikan satu keteladanan bagi kita. Bagaimana dia mengambil satu keputusan yang tepat dan benar. Dan hasil akhirnya apa? Dia mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Mengalami satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Ruth mengambil satu keputusan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, tentunya kita sepakat. Saya dan saudara sepakat kita di dalam hidup ini kita rindu untuk mengalami hidup yang jauh lebih baik lagi.
Kita rindu keluarga kita diberkati. Kita rindu usaha pekerjaan kita tetap eksis, bahkan terus melonjak naik. Kita rindu mungkin kita boleh mengalami satu kesehatan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi corona ini. Kita rindu untuk kita tetap mengalami satu kesehatan yang prima. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Kita rindu untuk mengalami kebaikan di dalam hidup ini. Bagaimana caranya saudara? Ruth sudah memberikan teladan bagi kita. Tapi bagaimana langkah yang harus kita ambil? Saudara, tentunya kita ingat pada waktu kita sekolah dahulu ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah lama tidak sekolah, saya ingin ingatkan kepada kita semua. Kita mau belajar rumus matematika saudara. 1 ditambah 2 sama dengan 3, betul? Ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah sekarang saudara, jikalau saudara ingin mengalami kebaikan di dalam hidup saudara, yang seperti saya katakan tadi, saudara harus mengawalinya dengan saudara harus mengambil satu keputusan. Keputusan yang tepat dan benar. Jadi rumusnya adalah saudara, ya, keputusan plus X sama dengan hasil. Ya, keputusan plus faktor X sama dengan hasil. Ya, kalau kita menginginkan hasil yang baik, hasil yang hidup di dalam keberkatan Tuhan, maka kita juga harus menjadikan kita mengambil keputusan itu bukan keputusan yang salah, tapi keputusan yang baik dan tepat. Plus X sama dengan hasil yang memuaskan. Nah saya ingin sampaikan kepada saudara, apakah faktor X tersebut? Ya, supaya apa? Supaya pada saat kita boleh mengambil satu tindakan keputusan yang baik, tepat dan benar, ditambah X yang kita akan pelajari, itu sama dengan mendatangkan hasil yang luar biasa. Kita mengalami satu perubahan hidup yang begitu luar biasa, kita mengalami satu hidup di dalam keberkatannya Tuhan. Saya ingin mau kasih tahu saudara, X itu adalah kepribadian. Ya, jadi rumusnya sekali lagi, keputusan plus kepribadian sama dengan hasil. Tergantung mana yang saudara mau pilih. Apakah saudara mau hasil yang kurang baik? Maka kalau hasil yang kurang baik, keputusan yang salah, kepribadian salah sama dengan hasil yang kurang baik. Tetapi kalau saudara ingin menghasilkan satu hasil yang baik, maka keputusan yang tepat dan benar ditambah kepribadian yang baik, itu akan menghasilkan satu kehidupan yang luar biasa, mengalami satu kehidupan perubahan yang luar biasa dalam Tuhan dan mengalami satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang dialami oleh Ruth. Untuk itu mari kita sama-sama kita mau belajar, kita mau gali, kita mau telaah apa sih faktor yang membuat Ruth hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Ya. Yang pertama saudara kasih Tuhan, kepribadian, saya mendapatkan ada 3 kepribadian di dalam diri Ruth. Kepribadian inilah yang menopang, yang mengantar kepada suatu hasil yang baik. Pada saat dia mengambil satu keputusan yang tepat dan benar, yang ditambahkan dengan kepribadian dia yang baik, maka kepribadian yang baik itu akan menghantar satu hasil yang luar biasa. Yang pertama saudara, kepribadian yang pertama yang boleh menjadi keteladanan bagi kita di dalam kehidupan Ruth. Yang pertama adalah Ruth percaya dan beriman kepada Allah. Jadi Ruth percaya dan beriman kepada Allah. Saudara, saya yakin dan percaya pada saat keluarga Elimelek, khususnya keluarga Naomi bersama-sama dengan mereka anak dan menantunya, Naomi banyak mengajarkan satu kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarganya, termasuk di dalam kehidupan pribadi daripada Ruth. Ya. Naomi boleh mengajarkan bagaimana Allah yang dia sembah, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang begitu luar biasa. Perbuatannya tangan yang begitu ajaib yang sudah memelihara kehidupan mereka. Saya percaya Naomi pasti memberikan pelajaran firman Tuhan yang baik kepada Ruth. Untuk itulah pada saat yang tadi kita baca, pada saat Naomi mengambil keputusan untuk pulang dari daerah Moab, dia berkata kepada menantu-menantunya, dia mendengar dari Moab bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bahwa Naomi memberitakan bahwa Tuhan sedang dan akan dan terus memulihkan kehidupan bangsa Israel.
Dan pada saat itulah saya percaya iman Rut semakin tinggi dan semakin tinggi di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat 16 ya, dengan statementnya yang luar biasa yang Rut katakan kepada Naomi, Allahmu lah Allahku. Allahmu lah Allahku. Ini adalah satu puncak yang boleh mengisyaratkan bahwa kepada kita bahwa Rut benar-benar imannya tertuju hanya kepada Tuhan. Imannya terhisap kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, jadi Rut percaya dan beriman kepada Allah. Dasar inilah yang membuat Rut dengan yakin dalam mengambil keputusannya. Rut ikut dengan Naomi pulang ke tanah Bethlehem Yehuda. Dia tahu karena dia percaya dan dia beriman kepada Tuhan. Pada saat dia mengambil satu keputusan, dia ikut dengan Naomi. Dia tahu bahwa Allah akan menghargai keputusannya. Keputusannya akan diperhitungkan Tuhan dan ini merupakan menjadi starting point perubahan di dalam hidupnya. Bukan hanya saja dia tahu bahwa Allah menghargai keputusannya, tapi dia juga tahu bahwa Allah akan memberkati keputusannya dan membuat dia berhasil di dalam kehidupannya. Yuk kita buktikan saudara. Ya. Bagaimana campur tangan Tuhan menyertai kehidupan Rut. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 2, ya, ayat 2 sampai dengan 3. Di situ katakan Rut berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ya, jadi Rut berkata kepada Naomi, Ibu biarkanlah aku pergi untuk memungut jelai-jelai, ya, untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati. Dan apa yang kita katakan Naomi, pergilah anakku. Dan kita lihat saudara, ya, di dalam ayat yang keempat, dalam ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Di situ katakan kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Apakah ini kebetulan yang Rut lakukan pada saat itu? Ya, dan juga di dalam ayat yang ketujuh. Pada saat Boas melihat bahwa ada satu perempuan yang baru yang ada di ladangnya dan Boas bertanya kepada mandor, kalau pada saat itu dikatakan kepada mandor, ya, kepada mandor penyabit-penyabit itu, dan mandor penyabit itu berkata dalam ayat yang ketujuh, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dan dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Artinya apa? Pada saat dia sampai di ladang, yang kebetulan ladang itu milik Boas, itu kebetulan yang pertama atau bukan. Yang kedua saudara, pada saat dia sudah sampai, dia berkata kepada pengawas penyabit-penyabit itu, izinkanlah aku, untuk aku boleh memungut bulir-bulir jelai di ladangmu. Saudara, kalau kita sebagai manusia, mandor melihat orang baru, mungkin apalagi dia tanya, dia orang Moab. Ya, orang Moab itu bukan orang Israel. Mungkin dia bisa saja tolak si Rut itu. Tapi apa yang dilakukan oleh mandor tersebut, malah mandor mempersilahkan, ayo silahkan. Dan Rut boleh mengambil bulir-bulir jelai tersebut. Dan yang ketiga, ya, apakah ini juga ini juga satu kebetulan? Yang kedua, yang ketiga juga pada saat itu secara langsung Boas bertemu dengan Rut. Kalau saudara perhatikan dan saudara baca ayat selanjutnya bagaimana Boas mempersilahkan bahkan memberikan satu fasilitas yang baik kepada Rut sehingga Rut boleh menikmati hasil pungutan bulir-bulir jelai tersebut. Apakah ini merupakan kebetulan yang ketiga? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Jikalau kita boleh melakukan dengan satu keputusan yang tepat dan benar, maka di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ini adalah campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan Rut dalam dia bertindak, ya, dalam dia bertindak sesuai dengan apa yang dia sudah putuskan di dalam hidupnya. Ini merupakan campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun langkah Rut sehingga Rut boleh benar-benar
menikmati hasil. Dan hasil ini adalah satu hasil yang menuntun kepada hasil akhir. Bagaimana Ruth boleh hidupnya mengalami satu perubahan yang luar biasa dan Ruth boleh mengalami satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kepribadian yang pertama, Ruth percaya dan beriman kepada Allah. Bagaimana dengan kita semua, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita disebut orang-orang beriman karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah dengan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan itu boleh menjadikan satu dasar untuk kita boleh mengambil satu tindakan pada saat kita sudah mengambil satu keputusan yang tepat dan benar. Sehingga melalui iman dan kepercayaan iman tersebut boleh menuntun kita kepada hasil akhir yang baik. Yang pertama, Ruth sudah memberikan keteladanan bagi kita bagaimana yang memiliki satu kepribadian yang baik. Ruth percaya dan beriman kepada Allah. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kepribadian yang baik dari Ruth adalah Ruth memiliki nilai kesetiaan dan ketaatan yang teruji. Ya. Ruth memiliki nilai kesetiaan dan ketaatan yang teruji. Kalau saudara kembali lagi lihat pada saat Orpa, kakak iparnya mengambil satu keputusan untuk dia minta diri, dia pulang ke rumah orang tuanya, tapi Ruth dia berpaut kepada Naomi. Artinya apa? Inilah satu bentuk, satu wujud kesetiaan daripada Ruth kepada Naomi. Ya. Satu wujud kesetiaan kepada Ruth kepada Naomi. Dan juga wujud kesetiaan Ruth kepada Naomi adalah, yuk kita baca bagaimana di dalam statement yang luar biasa di dalam ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, ya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan, ya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Ini merupakan satu statement yang luar biasa. Ya. Istilahnya hanya maut yang dapat memisahkan kita. Saudara ingat, ya, ini seringkali dibacakan pada saat pemberkatan pernikahan. Anak-anak Tuhan, hanya maut yang dapat memisahkan kita. Begitupun apa yang dikatakan oleh Ruth kepada Naomi. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Tidak ada yang dapat memisahkan kita selain maut. Saudara dikasih Tuhan, inilah tanda bukti kesetiaan daripada Ruth. Dan kita lihat sekarang bukti tanda ketaatan Ruth kepada Naomi. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-21, lalu kata Ruth perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya, Ruth taat apa yang dikatakan oleh Naomi mertuanya. Ya. Dan yang kedua, ketaatan yang ditunjukkan oleh Ruth kepada Naomi, ya, di dalam pasal yang ketiga, saudara. Ya, bagaimana Naomi berkata, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Artinya apa? Bahwa Naomi pada saat itu ingin supaya Ruth mempunyai seorang suami. Dan Naomi ingin bahwa Boaslah yang menjadi suaminya. Dan dalam ayat yang kedua, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Nah, perhatikan, dia pada malam hari ini menampi jelai di tempat penggirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat penggirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ya. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi artinya Naomi
memberikan satu perintah kepada Ruth bahwa malam hari ini adalah malam penggirikan hasil daripada gandum. Dan pada saat itu Boas hadir di ladang. Dan pada saat malam ketika Boas tidur, maka engkau harus menyikapkan selimutnya dan engkau harus tidur di samping kakinya. Ya. Dan kalau saudara baca sampai dengan akhirnya, ya, bagaimana ketika Boas tahu ada Ruth yang sedang tidur di sebelah kakinya, dan pada saat itulah Ruth berkata kepada Boas, ayat yang ke-9 pasal 3, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi Ruth berkata, istilah sekarangnya bahwa engkau harus menjadi suamiku. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam pasal 4 ayat ke-13, lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya. Inilah ketaatan yang boleh Ruth kerjakan apa yang diperintahkan oleh Naomi. Ya, selain yang pertama kepribadian yang baik tadi, bahwa Ruth adalah orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Kepribadian yang kedua adalah Ruth memiliki nilai kesetiaan dan ketaatan yang teruji. Kepribadian inilah juga yang menghantar Ruth bisa sampai kepada hasil akhir, bahwa hidupnya mengalami perubahan dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Pelajarannya bagi kita semua saudara, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki nilai kesetiaan dan ketaatan di dalam kehidupan saya dan saudara? Pada saat saudara mungkin mengambil satu keputusan di dalam hidupmu, keputusan itu harus dibarengi dengan kepribadianmu yang setia dan taat. Ya, karena apa? Kesetiaan inilah juga yang akan menjadi dasar bahwa kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar. Karena apa? Pasti orang yang taat, orang yang setia dan taat, pasti dia akan menjalani proses di dalam kehidupannya yang menopang keputusan yang dia ambil. Dia menjadi orang yang telaten, ia akan menjadi orang yang leken, ya. Bahasa Jerman saudara, leken. Akhirnya kan leken ya. Ia akan menjadi orang yang telaten dan leken. Dalam bahasa Indonesia, ia akan menjadi orang yang rajin, tekun dan ulet. Benar enggak? Orang yang setia dan taat pasti dia proyeksikan dalam tindakan kehidupan kesehariannya. Dia pasti menjadi orang yang rajin, taat dan ulet. Dan inilah gaya hidup Kristen yang baik, yang menopang keputusan yang sudah kita ambil, keputusan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Ya. Kesetiaan dan ketaatan akan menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam kita mengambil keputusan. Ruth sudah memberikan contoh bagi kita semua. Ruth pribadinya dia orang yang setia dan taat. Dan ketaatan dan kesetiaan itu yang membuahkan hasil dalam dia menunjang keputusan yang dia sudah ambil. Dia ikut dengan Naomi. Dia rajin dan tekun. Bayangkan saudara, dari pagi sampai petang dia tidak berhenti-hentinya memungut butiran-butiran jelai di tanah tersebut. Dia tidak merasa capek. Dia tidak merasa malas, tapi dia lakukan dengan penuh ketekunan dan kerajinan dan keuletan. Inilah yang akan menuntun hidup kita untuk kita boleh mengalami satu perubahan yang baik pada saat kita boleh mengambil satu keputusan yang tepat dan benar. Yang kedua saudaraku, Ruth memiliki nilai kesetiaan dan ketaatan yang teruji. Ada satu pelajaran lagi penting bagi kita semua. Kita ingat firman Tuhan, kalau kita setia dan taat akan perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan tambahkan. Amin. Ya, jadi kalau kita taat dan setia akan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan kepada kita perkara-perkara yang besar dan ajaib. Inilah yang harus menjadi contoh, yang harus kita contoh dari seorang yang namanya Ruth. Ya, pada saat dia mengambil satu tindakan, keputusan yang tepat dan benar, dia barengi dengan kepribadian setia dan taat. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, kepribadian yang baik dari Ruth adalah Ruth memiliki komitmen yang kuat. Ya, jadi Ruth memiliki komitmen yang kuat.
Kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-17 pasal 1 ya. Di situ katakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Sekali lagi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini merupakan satu keteguhan hati daripada Ruth yang dia sampaikan kepada Naomi. Ini keteguhan hati ini merupakan satu bentuk wujud komitmen dia untuk dia tetap mau pulang bersama-sama dengan Naomi. Padahal Naomi memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk dia juga boleh mengikuti Orpa, kakak iparnya, untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Ruth memiliki satu keteguhan hati, dia tidak mau. Ya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Artinya apa? Menunjukkan ini adalah satu komitmen yang kuat dan teguh di dalam kepribadian Ruth. Dalam dia mengambil satu tindakan yang tepat dan benar. Inilah keteguhan hati Ruth yang memperlihatkan komitmennya kepada Naomi. Komitmen ini adalah satu alat untuk kita bisa mewujudkan keputusan yang kita ambil. Komitmen bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Kalau tadi kesetiaan dan ketaatan itu menjadikan kita pribadi yang rajin, tekun dan ulet. Tapi kalau kita memiliki satu komitmen di dalam hidup kita memegang komitmen yang kuat di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang teguh dan kuat. Pribadi yang tidak akan mudah menyerah. Inilah yang dibutuhkan, yang menopang, sehingga kita boleh dituntun melalui keputusan yang sudah kita ambil. Kita boleh menghasilkan satu buah yang baik, menghasilkan satu hasil yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang senantiasa memiliki komitmen di dalam hidupnya dan memegang komitmen teguh dalam hidupnya, dia tahu apa yang menjadi konsekuensi yang harus dia ambil. Ya, Ruth pada saat itu juga pasti dengan dia memegang teguh komitmen di dalam hidupnya, dia ingin tetap mengikuti Naomi pulang ke daerah Israel. Dia pasti tahu konsekuensi yang harus dia ambil. Dia tahu konsekuensi apa yang harus dia lakukan dan kerjakan. Dan dia lakukan dan kerjakan dengan teguh, dengan kuat, dan dia pantang menyerah. Dia kerjakan dari pagi sampai dengan sore. Dia kerjakan semua yang diperintahkan oleh Naomi mertuanya, sehingga dia boleh menghasilkan satu kehidupan yang baik, satu perubahan yang baik, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ketiga, kepribadian inilah juga harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada saat saudara mungkin rindu dalam kehidupanmu untuk memiliki satu kehidupan yang baik, yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita ambil satu keputusan yang tepat dan benar. Dan kita juga barengi dengan kepribadian yang baik. Maka percayalah sesuai dengan rumus yang tadi saya berikan kepada kita semua. Kepribadian yang baik, ya, plus keputusan yang diambil yang tepat dan benar, itu akan menghasilkan satu kepuasan dalam kehidupan kita. Itu akan mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kesimpulannya saudara yang kasih Tuhan, bulan ini adalah bulan dengan tema kebebasan atau kebablasan. Gereja untuk mendorong kita semua. Ayo kita pakai kebebasan yang kita miliki. Untuk kita boleh mengambil satu keputusan yang baik, bukan keputusan yang jelek. Untuk kita boleh mengambil keputusan yang tepat dan benar, bukan mengambil satu keputusan yang salah. Dan pada saat saudara mengambil satu keputusan yang tepat dan benar, mari barengin juga dengan satu kepribadian kita yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap percaya dan imani kepada Allah. Bahwa pada saat kita mengambil keputusan, maka disitulah Allah akan campur tangan dan menyertai dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dan kita juga tunjukkan nilai kesetiaan dan ketaatan kita. Ya, jadilah orang-orang yang rajin, yang tekun dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan yang ketiga, marilah kita pegang terus komitmen di dalam hidup kita. Karena dengan kita pegang terus komitmen di dalam kehidupan kita tidak akan pernah kecewa jikalau Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Karena apa? Karena kita tahu di dalam komitmen ada konsekuensi yang kita akan ambil, yang akan kita terima.
tapi dengan komitmen yang teguh. Seperti Ruth yang lakukan, dia terus tabah, dia terus pantang menyerah, dia lakukan apa yang dikatakan oleh Naomi. Sehingga Ruth boleh mengalami hidup di dalam perubahan yang luar biasa dan hidup dalam keberkatannya Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, jemaatnya yang kasih Tuhan, yuk kita semua pakai kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Kebebasan bukan kita pakai dengan yang salah. Kalau kebebasan kita pakai dengan salah, itu akan menjadi kebablasan. Tapi kita kelola kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan salah satunya kita bebas mengambil satu keputusan yang tepat dan benar. Seperti apa yang sudah dialami Ruth, itu juga akan dialami oleh saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Mari saya undang WL dan Singer, kita akan menyanyikan pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita masing-masing menyadari dan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rindu bejana hidup kita. Tuhan memenuhi dengan kepribadian yang baik. Sesuai dengan kepribadian dan karakter Kristus. Itu yang baik. Itu boleh juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita sama-sama katakan dengan iman. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Katakan jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan ku mau selalu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Musik dan WL nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bagaikan bejana Jemaat yang dikasih Tuhan, siap dibentuk, Tuhan sudah memberikan kepada kita kebebasan dalam hidup ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kebebasan yang kita terima kita pakai dengan hal-hal yang keliru atau salah? Ataukah kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pakai kepada dalam hal yang positif? Khususnya firman Tuhan pada saat ini dengan tema keputusan dalam rumah yang tepat dan benar. Mari kita pakai kehendak bebas, kebebasan yang kita miliki. Pada saat kita mungkin ada dalam keadaan bagaimana kita harus mengambil satu tindakan, pakailah hak kebebasan kita itu. Kita pakai dengan mengambil satu keputusan yang tepat dan benar. Karena dengan keputusan yang tepat dan benar itulah yang disertai dengan kepribadian yang baik, maka itu akan menghasilkan satu
kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, pada saat kita mengambil satu tindakan yang tepat dan benar, yang dibarengi oleh satu kepribadian yang baik yang ada di dalam hidup kita, kita senantiasa terus menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus beriman kepada Dia. Kita juga bangun nilai kesetiaan dan ketaatan. Bahkan kita juga terus bangun nilai komitmen dalam kehidupan kita. Maka percayalah, Tuhan akan campur tangan di dalam setiap langkah kehidupan kita yang menyertai keputusan yang sudah kita buat. Dan kita akan menikmati jawaban dari Tuhan. Kita hidup di dalam keberkatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami senantiasa menjadi pribadi yang dapat mengambil satu keputusan yang tepat dan benar di dalam kehidupan ini. Sehingga itu semua boleh menjadi satu gaya hidup kami yang dibarengi dengan kepribadian yang baik. Itu menjadi satu gaya hidup kami sebagai orang Kristen. Hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati setiap jemaat pun sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu. Amin. Engkaulah sumber kesembuhan dan pemulihan bagi kami semua Tuhan. Untuk itulah kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami menyatakan kuasa kesembuhan-Mu di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Biar kesembuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan. Mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan hari jadinya Tuhan. Di mana Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagaimana Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Di tahun-tahun yang sebelumnya. Dan dengan berkat yang sama itu juga Tuhan. Berkat-Mu akan melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan ya Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan kami satukan hati kami kepada Engkau Tuhan. Untuk hamba-Mu Ibu Susan. Ya. Yang mengambil satu proses operasi katarak di dalam matanya Tuhan. Ya. Kiranya Engkau jamah hamba-Mu ya Tuhan. Engkau campur tangan di dalam proses operasi katarak ini ya Tuhan. Engkau pakai setiap tim dokter ya Bapa. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu dinyatakan. Sehingga Ibu Susan boleh kembali sehat dan pulih penglihatan matanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Di tengah-tengah masih semaraknya virus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan tolong bangsa kami ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami merendahkan diri kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kau nyatakan pemulihan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Lewat setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Kepada setiap para pemimpin bangsa ini ya Bapak. Dan juga pada setiap tim medis, tim dokter yang bekerja di rumah sakit. Tuhan juga pakai mereka sebagai kepanjang tanganan kuasa Tuhan. Sebagai kepanjang tanganan kasih Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh kembali pulih ya Bapak. Amin. Boleh kembali bangkit ya Bapak. Dan tetapkan terus bangsa kami di dalam satu kesatuan NKR ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa atas waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami beribadah kepada Tuhan hari ini.
Dan biarlah apa yang kami persembahkan itu boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu boleh menjadi satu persembahan yang sejati di hadapan Engkau ya Bapa. Dan Engkau dimuliakan lewat kehidupan kami. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami nyatakan berkat-Mu ya Bapa. Mari saudara-saudara yang jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Dan engkau akan berikan kasih karunia-Nya. Dan bahkan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan damai sejahtera akan melimpah dalam kehidupanmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa di surga. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, kuat, kokoh dan Roh Kudus akan senantiasa hadir menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.